Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di bawah pengaruh teknik jiwa, pemimpin keluarga Bulu Murni menjawab semuanya dengan jujur. Tidak ada tanda-tanda menyembunyikan sesuatu. Sangat bagus. Lo Feng berdiri dalam awan dan bertanya, apakah kamu tahu orang lain yang memiliki kristal darah? Proses menjadi prajurit darah mengharuskan seseorang untuk terlebih dahulu mendapatkan 3 kristal sungai darah dan menyerapnya dengan sukses. Hanya pada saat itulah mereka benar-benar dianggap telah menjadi prajurit darah. Begitu Lo Feng tahu tentang pejuang darah dan bahkan pejuang kulit hitam legendaris, dia tentu saja memiliki beberapa antisipasi di dalam. Dia ingin menjadi prajurit darah pertama dan mungkin kemudian menjadi prajurit kulit hitam. Meskipun di dunia sungai darah, prajurit hitam itu hanyalah legenda. Karena legenda semacam itu ada kemungkinan hal itu terjadi. Dan jelas, dengan kepribadian Lo Feng, dia tidak akan menyerah tanpa berusaha. Semua orang menganggap diri mereka istimewa dan berbeda. Lo Feng juga sama, hanya saja dia tahu dirinya lebih baik daripada siapapun. Tuan, aku bisa memastikan bahwa tetua keluarga dan jenderal pasukan Rockwind memiliki kristal. Selebihnya, aku tidak bisa menjamin. Ada juga beberapa rumor. Lo Feng mengerutkan kening. Ya, ini tentang pemimpin kota kita, Rockwind Xiong. Meskipun aku tidak dapat mengkonfirmasi apakah dia memiliki kristal dan berapa banyak yang dia miliki, aku dapat mengatakan dengan kemungkinan tinggi bahwa pemimpin kota Rockwind Xiong pasti memiliki setidaknya satu yang dia belum serap. Rockwind Xiong memiliki latar belakang yang terkenal. Gurunya adalah pemimpin kota dunia. Dia berhasil menyerap 1 kristal sejak dulu. Lalu setelah berhasil menembus level domain, dia dengan cepat menjadi pemimpin kota. Dan setelah itu, dia diam-diam memberi adiknya 1 kristal darah. Bagi para pejuang, memiliki lebih banyak kristal adalah hal yang baik. Setelah menyerap 1, mereka ingin menyerap yang lain. Karena dia bisa memberi adik laki-lakinya 1 kristal, itu artinya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak. Dan dengan kepribadian egois Rockwind Xiong, untuk dapat memberi adik laki-lakinya hanya 1, berarti dia setidaknya akan memiliki 1 atau lebih untuk dirinya sendiri. Aku kira dia bahkan mungkin punya lebih banyak. Lo Feng mengangguk, itu masuk akal. Setelah itu, Lo Feng segera menghabisi bulu murni Chong dan merawat tubuhnya. Di malam yang gelap, ia kembali ke pavilion awan terbang. Keluarga bulu murni berakar dalam di kota Swallow Moon. Akarnya jauh lebih dalam daripada keluarga Rockwind. Jika mereka marah, seluruh kota pasti akan merasakan kemarahan mereka. Di rumah keluarga Bulu Murni di lantai 1 pavilion, Bulu Murni tahu menyempitkan matanya di kursi. Cucunya berdiri dengan patuh di sisinya. Di dalam aula besar berlutut 10 orang, dan di luar aula berlutut 100 orang. Kakek, semua penjaga dan pemimpin penjaga, mereka semua secara pribadi melihat Yukeki membawa seorang lelaki berjubah hitam. Bicaralah, seperti apa pria berjubah hitam itu? Bulu Murni tahu menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bawahan tidak tahu. Seorang pria tua menggelengkan kepalanya. Bulu Murni tahu menunjukkan ekspresi marah. Dia menatap tajam. Tatapannya menembakkan sinar cahaya yang terlihat pada orang tua itu. 100 dari mereka semua melihat lelaki berjubah hitam. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa mengingat penampilannya. Pria tua itu melanjutkan, saat itu mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Hanya saja pria berjubah hitam ini karena sangat normal dan tidak ada istimewa dari dirinya. Namun sekarang ketika mereka mencoba dan mengingat, wajahnya tampak kabur dalam ingatan mereka. Selain dia mengenakan jubah hitam, mereka tidak dapat mengingat hal lain. Bulu Murni tahu berbalik untuk melihat kelompok yang berlutut. Penatua, kami benar-benar melihat wajahnya saat itu. Namun sekarang sekeras apapun kami berusaha, kami tidak dapat mengingatnya.
Kelompok penjaga semua berkata dengan takut. Bulu murni tahu terkejut. Para penjaga dan pemimpin penjaga ini semuanya adalah tingkat puncak langit atau tingkat bintang 9 ya guys. Untuk secara tidak sadar dipengaruhi oleh seorang pejuang, seseorang harus memiliki energi roh dan tingkat kesadaran serta kontrol yang jauh lebih kuat. Kapan prajurit seperti itu muncul di kota Swalot Moon? Bulu murni tahu merenung. Namun fakta bahwa dia sangat berhati-hati memasuki sini berarti dia tidak sekuat diriku. Jika dia lebih kuat dariku, dia tidak perlu berhati-hati. Dengarkan dengan baik. Pemimpin keluarga kita telah dibawa pergi. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ini penghinaan bagi keluarga kita. Kita harus menemukan orang ini. Kalau tidak, keluarga bulu murni kita akan diejek oleh banyak orang di kota Swalot Moon. Cepat, periksa setiap orang yang mencurigakan dengan benar. Kekuatan pelakunya setidaknya pada tingkat awan puncak. Kemungkinan besar berada di tingkat domain. Periksa dari semua jalur. Lihat prajurit misterius mana yang telah muncul. Ingat, bahkan jika kalian telah menemukannya, jangan bergerak. Segera beritahu aku. Bahkan jika Chong masih hidup, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin lagi. Setelah masalah selesai, kita akan memilih pemimpin keluarga yang baru. Mereka semua menjawab secara bersamaan dan dengan cepat pergi. Hari kedua, 10.000 tentara lapis baja berskala hitam naik ke langit. Itu hampir seperti awan hitam terbang di atas, dengan pemimpin bertubuh besar dan kokoh. Penampilannya sangat mirip dengan pemimpin kota Rokwinsiong. Rokwinsan duduk di atas ular lapis baja hijau. Dia berkata, "Kakak laki-laki terlalu banyak memintaku untuk membantu." Jenderal, di depan adalah pavilion awan terbang. Salah satu wakil jenderal berkata dengan hormat. Rokwinsan melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pavilion awan terbang adalah hotel terbaik di kota Swalot Moon. Dengan tingkat kekuatan dan status pelakunya, ada kemungkinan besar dia akan tinggal di sana." Jenderal, jika orang itu benar-benar ingin bergerak pada bulu murni Chong, dia mungkin tidak akan tinggal di tempat seperti itu, melainkan di tempat yang lebih aman dan terpencil. Wakil jenderal lainnya berkata dengan lembut. Rokwinsan menampar wajah wakil jenderal itu, menyebabkan darah segar berterbangan. Seluruh tubuhnya dan binatang buas di bawahnya sama-sama terkejut. Rokwinsan melirik dengan dingin padanya. "Apakah kamu pikir kita akan benar-benar menemukan pelakunya untuk keluarga Buli Murni?" Wakil jenderal itu mengangguk, tidak berani mengeluarkan suara. "Jika kamu mengatakan hal bodoh seperti itu lagi, aku harus mencopot jabatanmu. Biasanya kau tampak cukup pintar. Apakah otakmu telah menabrak tembok hari ini? Pergilah, aku akan memberimu kesempatan untuk menembus dirimu. Dapatkan semua informasi tamu tingkat awan dan prajurit yang kamu pikir kuat tinggal di sana." "Baik," wakil jenderal yang ditampar itu menurut dengan keras. Segera, ia membawa bawahannya 10.000 tentara yang kuat untuk bergegas ke pavilion awan terbang. Area pavilion awan terbang. Pemilik pavilion, bukan karena aku tidak memberimu wajah, tetapi kamu juga harus tahu apa yang telah terjadi. Jenderal telah memberikan perintah untuk mendapatkan semua informasi tamu tingkat awan dan tamu manapun yang kamu pikir mungkin pejuang yang kuat. Kami akan patuh. Pemilik pavilion itu memberi perintah dan sekelompok besar pembantunya memimpin. Kamar tingkat 2 awan di pavilion yang tenang. Lo Feng mengenakan jubah sederhana dan sedang membaca buku. Setelah setengah malam sejak kejadian itu, tetapi menurut waktu bumi sudah 2-3 hari. Bulu murni Chong baru saja dihabisi olehku. Saat ini seluruh kota sedang gempar. Namun itu tidak mempengaruhi diriku. Aku akan menunggu sampai malam untuk bergerak. Lo Feng membuat rencana sambil membaca buku. Namun tiba-tiba suara bergema dari luar, mengaum dan berteriak. "Tuan, ini perintah dari Jenderal Rockwin, tolong keluar." Lo Feng mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia sudah lama menduga bahwa kematian bulu murni Chong akan menimbulkan keributan besar. Namun dia tidak menyangka mereka akan datang ke pavilion awan terbang begitu pagi. Langkah kaki di luar dengan cepat semakin keras. Tiba-tiba, pintu halaman didorong terbuka lebar dan 10 tentara segera masuk. Dipimpin oleh seorang pelayan, mereka berjalan ke pavilion. Pelayan itu melihat Lo Feng dan berkata dengan nada meminta maaf.
Tuan, Jenderal telah memberi perintah untuk mencari pelakunya. Tolong keluar. Sekelompok tentara bergegas masuk dan berkata pada Lo Feng juga. Lo Feng memandang jauh ke depan di antara kerumunan. Pemilik paviliun awan terbang berada di samping berdiskusi dengan seorang jenderal pemberani yang tinggi dan kokoh. Lo Feng dapat merasakan dari auranya bahwa sang jenderal seharusnya adalah tingkat Universe 9. Jenderal Rockwind, mereka semua ada di sini, kata pemilik paviliun. Rockwind San mendengus melalui hidungnya. Dia menatap dingin ke arah kerumunan. Di antara kerumunan, Lo Feng sangat senang setelah mendengarnya. Sekarang, dia bisa melihat Rockwind San dengan jelas. Tadi malam, siapa di antara kalian yang masuk ke rumah keluarga Bulu Murni? Rockwind San berteriak dingin. Hampir 1000 orang tidak dikenal tetap diam, tidak membuat suara sama sekali. Rockwind San yang duduk tinggi di atas ular hijau lapis baja. Dia menatap semua orang di bawah. Tiba-tiba, dia menunjuk seorang lelaki berjubah hitam di kejauhan, lalu berteriak. Bajingan berjubah hitam itu, bawa dia nanti. Ya, 2 wakil jenderal di samping mematuhi. Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi jelek. Dia berteriak, Jenderal, aku dari daerah Luangyang. Rockwind San tertawa dingin. Dengan kekuatan dan pakaianmu, aku tidak punya pilihan selain curiga bahwa kamu adalah pelakunya yang mendobrak rumah keluarga Bulu Murni. Rockwind San terus-menerus memilih 10 orang. 10 ini semua sangat kuat, karena kebanyakan dari mereka berada di tingkat langit puncak. Bahkan ada 2 tingkat awan. Dan pemuda berambut hitam itu, kekuatannya juga cukup kuat bahwa dia. Rockwind San menunjuk ke arah Lo Feng. Lo Feng mengerutkan kening karena tidak ada alat pemindai di dunia sungai darah. Mereka mendasarkan deduksi mereka murni pada energi dan aura. Sedangkan untuk Lo Feng, ia menggunakan kekuatan tekad dan kekuatan kesadarannya untuk mengendalikan dan menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja melepaskan tingkat bintang puncak. Dia tidak berharap untuk tetap terpilih. Sebanyak 58 telah terpilih. Pelakunya kemungkinan besar di dalam 58 ini bahwa mereka semua kembali ke penjara. Lo Feng tidak melawan dan mengikuti yang lain dengan tentara. Dari segi kekuatan, Lo Feng tahu bahwa dia bisa dengan mudah menghabisi Rockwind San dan yang lainnya. Karena kepercayaannya dan jaminan ini, dia sangat santai. Sampai saat kritis, tidak perlu membantai begitu banyak dari mereka di depan umum. Di penjara, Lo Feng dan yang lainnya dipaksa menjadi kelompok 5 atau 6. Mereka secara terpisah dijejalkan ke dalam sel. Sel-sel ini dibangun oleh batu-batu khusus dari dunia sungai darah dan dapat hidup di bawah aliran energi alam semesta dan gravitasi yang kuat di sini. Oleh karena itu, ini juga lebih kokoh daripada batu lainnya. Mereka cukup kuat untuk memblokir serangan bahkan dari prajurit tingkat langit atau awan. Lo Feng berdiri diam-diam di dalam sel, memperhatikan hal-hal yang terjadi. Beberapa penjaga dan tentara di dalam penjara mulai bergumam. Saudaraku, Jenderal membiarkannya saja. Dia bahkan mengirim seorang pengawal untuk memberitahuku bahwa jika tidak ada masalah, biarkan beberapa dari mereka pergi dan tinggalkan beberapa di penjara. Semuanya hanya untuk pertunjukan. Seorang penjaga berkata dengan lembut, apakah kamu mendengar teriakan si gemuk itu? Dia tampaknya menjadi semacam pengusaha dan sedang terburu-buru untuk bertemu seseorang. Kita harus mendapatkan jumlah yang besar dari dia. Ini kesempatan. Lagi pula, ini semua hanya untuk pertunjukan. Itu akan baik-baik saja dengan beberapa dari mereka pergi. Sekelompok penjaga yang mengawasi penjara mulai tertawa dan bergumam di antara mereka sendiri. Sekelompok tentara segera mengeluarkan pengusaha berbadan gemuk. Setelah beberapa saat, seorang tentara berlari dan berteriak, Tuan telah memeriksa dan menemukan dia tidak dicurigai sama sekali. Dia telah dibebaskan. Sisanya kalian 57 menjawab dengan lebih baik, bersiap untuk tinggal di penjara ini untuk sementara waktu. Diskusi dan kebisingan bergema di dalam sel. Para penjaga yang bersembunyi di kejauhan mendengar diskusi dan mereka semua mulai tersenyum. Mereka kemudian memerintahkan, bawalah mereka satu demi satu. Kami akan memeriksa dengan benar. Ketika mereka menginterogasi Lo Feng mengeluarkan satu mata uang pisau ungu, segera membuat mata para penjaga bersinar. Sikap mereka segera menjadi ramah dan dengan cepat melepaskan Lo Feng.
Di siang hari bolong, Lo Feng berjalan keluar dari penjara sang jenderal tanpa beban dan mengikuti jalan setapak keluar dari mansion. Sore hari, ketika langit sudah gelap, Lo Feng yang berada di sebuah restoran makan dan minum sendirian untuk sementara waktu. Akhirnya, dia pergi dan berjalan di antara kerumunan di jalur kota Swaletmon. Sudah hampir waktunya. Tadi malam, aku menangkap bulu Murnichong. Lalu malam ini, aku akan pergi menangkap Rock Winzan. Mata Lo Feng berkilau. Aku benar-benar ingin melihat kristal sungai darah. Seperti apa rasanya? Bahkan cukup misterius untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan alam semesta virtual. Karena ia telah dibawa ke penjara jenderal sebelumnya pada hari ini. Lo Feng sangat akrab dengan rumah jenderal. Tidak heran, keluarga Rockwin dianggap sebagai keluarga pemula yang baru. Rumah jenderal itu dalam hal tingkat keamanan bahkan tidak 1/10 dari keluarga bulu murni. Lo Feng berjalan dalam rumah besar, hampir seperti berjalan di halamannya sendiri. Siluetnya melayang. Dengan kilat ia bergerak dari sisi ke sisi. Dia menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan total 3 prajurit tingkat universe. Dengan keagrabannya dengan riak luar angkasa, dia bisa merasakan 3 aura kuat. Dan salah satu yang akrab dengan Lo Feng karena dia telah bertemu dengannya di siang hari. Dia Rock Winzan. Lo Feng tersenyum. Siluetnya melayang dengan cepat saat ia melewati gunung-gunung palsu dan jalan setapak. Akhirnya mendarat di dalam sebuah istana mewah 3 lantai di dalam mansion. Menembus ke tingkat domain sangat sulit. Aku telah melakukan semua yang kakakku katakan. Aku juga telah melakukannya dengan baik. Mengapa aku masih belum menerobos? Kakak pasti takut aku mencapai level domain dan berubah menjadi ancaman baginya. Rock Winzan mengenakan jubah panjang terbuka sambil berjalan di sepanjang tangga. Dia memiliki banyak pikiran di benaknya. Ketika dia mencapai lantai 3, dia dengan santai mendongak dan bersiap memasuki ruang kerjanya. Namun, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Di depannya, berdiri siluet pemuda berambut hitam berpakaian sederhana. Rock Winzan segera masuk ke mode pertempuran. Secara bersamaan, memanggil penjaga untuk membantunya. Namun, tidak peduli betapa terkejutnya dia masih percaya diri. Dia berpikir bahwa karena dia adalah prajurit tingkat puncak awan atau Universe 9, orang di depannya tidak bisa lebih kuat dari dia. Juga, menunda sebentar akan cukup bagi kakaknya Rock Winxiong untuk bergegas datang. Lo Feng yang awalnya berdiri di jendela yang jauh segera muncul di hadapan Rock Winzan seperti berteleportasi. Ini sangat cepat, jauh melebihi kecepatan Universe tingkat 9 biasa. Tangannya membentuk pisau secepat kilat. Rock Winzan mengacungkan pisau besar. Dia siap menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir. Namun pisau telapak tangan Lo Feng hampir seperti ilusi, dengan cepat menusuk perutnya. Dengan kekuatan Lo Feng dalam domainnya dan pemahaman hukum asal, sangat mudah melawannya. Rock Winzan memegangi perutnya. Ada luka pisau di sana, dan darah segar mengalir keluar. Itu murni dari pisau telapak tangan Lo Feng. Roh dari Rock Winzan berada di bawah tekanan kuat dari energi roh Lo Feng. Karenanya dia bahkan tidak bisa menggunakan energi roh apapun sekarang. Bagaimana kabarmu, Jenderal? Lo Feng tersenyum dan menatap Rock Winzan. Pikiran Rock Winzan melintas kembali ke pavilion awan terbang. Adegan pemuda berambut hitam ini, bukankah dia dari 58 orang yang dia pilih? Ternyata kamu. Rock Winzan menatap dengan mata terbelalak. Dia hanya berakting dan berpura-pura menangkap beberapa orang untuk memuaskan keluarga bulu murni. Namun dia tidak berharap benar-benar menangkap karakter yang mengerikan. Dia berteriak, "Bulu Murnichong, apakah kamu yang menculiknya?" "Benar, dia sudah mati," kata Lo Feng sambil tersenyum. Ekspresi Rock Winzan jelek. Bulu Murnichong sudah mati. Pria di depannya ini kemungkinan besar akan membunuhnya juga. Apa yang harus dilakukan? Sekarang dantiannya sudah hancur. Dia tidak punya energi di dalam. Dan di atas itu semua, jiwanya ditekan oleh tekanan kuat musuh. Dia ingin menolak dan berkomunikasi dengan orang lain untuk meminta bantuan. Tetapi dia tidak punya cara sama sekali untuk melakukannya. Ekspresi Rock Winzan jelek. Dia berantakan. Apa yang bisa aku lakukan agar dia tidak menghabisiku? Rock Winzan menatap pemuda berambut hitam di depannya. Bicaralah, apapun yang kamu mau, aku akan melakukannya. Beri aku 10 kristal sungai darah, dan aku tidak akan menghabisimu. Lo Feng berdiri di sana dan tersenyum.
Bisakah kamu melakukan itu? Rock Vincent hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. 10 kristal. Bahkan kakakku tidak bisa mengeluarkan 10 kristal seperti itu. Namun aku punya satu di sini yang bisa aku berikan kepadamu. Tolong selamatkan hidupku. Meskipun dantiannya hancur, dia masih hidup. Karena bagian terpenting dari manusia adalah jiwanya. Selama jiwa baik-baik saja, tubuh bisa pulih dan energi yang hilang juga bisa dilatih kembali. Tidak, satu tidak cukup. Itu harus 10 kristal. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bermain denganku? Rock Vincent cemas dan marah. Benar, aku hanya bermain-main denganmu. Lo Fong berkata dengan acuh tak acuh. Pergi dan matilah. Rock Vincent segera meraung marah. Selamatkan aku. Tubuh kuatnya membuat gemuruh. Gelombang suara berdesir ke segala arah. Namun mereka semua terhalang oleh penghalang energi roh yang tak berbentuk. Energi roh ini memblokir segalanya. Bahkan bisikan pun tidak bisa lolos. Apa gunanya berjuang? Lo Fong menampar dahi Rock Vincent. Energi genetiknya menembus kepalanya, menyebabkan otaknya menjadi berantakan. Rock Vincent sudah meninggoy. Seperti apa kristal sungai darah itu? Lo Fong memindai tubuhnya dan segera menemukan benda antariksa. Semua prajurit di sini sebagian besar menyimpan sejumlah besar harta mereka di cincin penyimpanan dan membawanya di tubuh mereka. Selama mereka tidak mati, mereka tidak akan kehilangan harta mereka. Dan jika mereka mati, harta itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Cincin ruang ini tidak buruk. Lo Fong meraih cincin ruang angkasa dan energi rohnya segera masuk, membukanya dan memeriksa isinya. Sangat kaya. Dia memiliki sekitar 10 kali lebih banyak dari 13 kapak. Lo Fong pada awalnya masih tersenyum, namun semakin dia mencari, semakin dia mulai cemberut. Ada sejumlah besar mata uang di dalamnya, bersama dengan beberapa senjata dan harta berharga di banyak kota. Namun pemindaian awalnya tidak menemukan kristal sungai darah. Tidak mungkin dia tidak memilikinya. Bagaimana jika itu tidak ada di tubuhnya? Ini tidak mungkin. Lo Fong mencari lagi dengan hati-hati, terutama di dalam kotak permata. Ada banyak kristal di dalamnya. Lo Fong membagi energi rohnya menjadi 1000 utas dan secara individual memeriksa masing-masing. Segera senyum muncul di wajahnya. Kristal hitam bundar muncul di telapak tangannya. Melihat kristal ini di depannya, Lo Fong menggelengkan kepalanya. Dia bahkan menyamarkan kristal sungai darah dan melemparkannya ke dalam bersama permata-permata lainnya. Siapapun yang tidak mencari dengan baik dengan energi roh akan melewatkannya. Kristal bundar hitam di telapak tangannya diserang oleh jarum seperti energi roh. Segera mulai terbelah. Sangat cepat, lapisan hitam pecah dan akhirnya mengungkapkan kristal sungai darah di dalamnya. Itu adalah kristal segitiga panjang, transparan dan merah darah, sedikit bersinar dengan riak tak berbentuk di sekitarnya. Itu mengeluarkan perasaan samar detak jantung, riak yang berdenyut satu sama lain. Lo Fong melihat kristal transparan segitiga di telapak tangannya. Dia berseru, "Ini sangat cantik." Dia melambaikan tangannya dan tubuh Rock Vincent di lantai menghilang. Sangat bagus. Dalam waktu singkat tidak ada yang akan tahu bahwa Rock Vincent sudah mati. Lo Fong tersenyum. Aku pikir mereka akan menduga bahwa Rock Vincent pasti menuju ke tempat lain. Prajurit mengasingkan diri atau menghilang selama 1 atau 2 tahun adalah hal yang sangat normal. Meskipun dia adalah seorang jenderal, menghilang selama 3-5 hari bukanlah hal yang patut dicurigai. Lo Fong menjadi kabur dan bergegas keluar dari jendela, menghilang ratusan kilometer dalam sekejap mata. Seluruh istana sunyi, sejumlah besar tentara, staf dan penjaga di rumah jenderal, semua tidak tahu bahwa jenderal mereka sudah meninggoy. Di dalam rumah pemimpin kota Swallow Moon. Ayo minum, Rockwin Junior, kami sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah menjadi pemimpin kota. Aku benar-benar bahagia. Di dalam ruang tamu sekelompok wanita cantik sedang menari. 3 pria tertawa keras dan minum anggur. Salah satunya adalah Rockwin Siong. 2 lainnya mengenakan baju besi standar abu-abu. Senior, aku hanya menjadi pemimpin kota. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu telah menjadi utusan khusus dari kuil abadi. Tidak peduli di mana benua kami berada. Siapa yang berani tidak menghormatimu? Rock Vincent tertawa keras. Pria parubaya yang tampan itu tertawa. Senior,
kamu dan utusan khususmu. Untuk alasan apa kalian berdua bergegas dari kuil abadi datang ke sini?" Pria parubaya yang tampan dan utusan khususmu di samping saling melirik. Utusanmu berbicara, "Junior Rockwind, bukan karena kami tidak ingin memberitahumu. Itu peraturan kuil abadi. Karenanya, kita tidak bisa tidak taat. Sebenarnya kami bergegas kali ini terutama karena gurumu, juga pemimpin kota dunia. Kita tidak bisa mengatakan hal lain, karena itu adalah sesuatu tentang gurumu. Aku mengatur agar Mutua juga ikut. Karena kami melewati tempatmu, tentu saja kami harus mengunjungimu." Pria parubaya yang tampan itu tersenyum. 300.000 kilometer jauhnya dari kota Swaletmon di hutan belantara ada Lo Feng. Lo Feng meraih kristal sungai darah dan menatap kristal itu. Salah satu misi level berbahaya adalah mendapatkan satu kristal ini. Untuk mendapatkan 10.000 poin, aku bisa menggunakannya untuk bertukar poin atau aku bisa menyerapnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanpa ragu, Lo Feng mulai tersenyum ketika jarinya menjari seperti pisau, mengiris telapak tangan kirinya. Luka sayatan terbuka dan darah segar mengalir keluar. Lo Feng mengambil napas dalam-dalam dan menempatkan kristal sungai darah segitiga ini dalam luka itu. Ini adalah teknik penyerapan dari buku-buku yang telah dia baca. Dan selama berada di kota, dia telah mendengar orang lain berdiskusi. Hampir semua orang di seluruh benua sungai darah mengetahui hal ini. Meskipun metodenya sederhana, melakukannya sangat sulit. Apakah itu akan sulit? Lo Feng memandang telapak tangannya. Kristal yang indah dan mencolok itu menyentuh dan mulai menyatu dengan lukanya. Terutama ketika pertama kali menyentuh luka, segera energi aneh yang tak berbentuk muncul dari kristal. Hampir seperti binatang buas yang telah ditekan terlalu lama mengamuk dan bergegas ke tubuh Lo Feng. Ekspresi Lo Feng yang awalnya percaya diri berubah, dia mulai berjuang. Sialan, Lo Feng menggertakkan giginya. Kekuatan tekad yang sangat brutal dan kuat tak berbentuk turun padanya, menyatu dengan kesadarannya. Teriakan tak berujung liar meraung dalam benaknya. Kekuatan tekad brutal dan kuat yang tak berbentuk itu berbenturan berkali-kali dengan keinginannya sendiri. Itu murni ujian kemauan. Tekad tingkat siswa berpotensi sama menakutkannya dengan penguasa sektor. Hanya tingkat kemauan keras ini dan kau ingin menyerangku? Dalam benak Lo Feng berpikir, kembalilah menjadi abu. Tekad Lo Feng yang sangat kuat seperti gunung besar segera menabrak meraung di luar pengaruh kekuatan kemauan. Saat kekuatan tekadnya dihancurkan oleh Lo Feng, energi aneh kristal sungai darah sejati dilepaskan. Benang kristal merah itu mulai menyerbu Lo Feng. Tubuh Lo Feng tidak bisa membantu tetapi mulai bergetar dan bergetar. Otot-otot wajah Lo Feng mengejang tak terkendali. Lapisan-lapisan kulit berkontraksi dan mengembun pada saat yang bersamaan, membelah dan berdarah di tempat lain. Lengannya mengembang lebih keras dan nadinya lebih terlihat daripada sebelumnya. Itu tampak seperti jalur kristal. Otot-ototnya terus berubah. Rasa sakit dan nyeri yang luar biasa terasa. Apa yang terjadi? Apa yang kristal sungai darah ini lakukan? Lo Feng meraung di dalam. Dia bisa merasakan suhu di tubuhnya mencapai ketinggian yang luar biasa, hampir seperti akan terbakar menjadi abu. Namun dalam sekejap itu akan jatuh ke posisi terendah yang mengejutkan. Itu menjadi sangat dingin sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya. 10 kuku Lo Feng diperpanjang, hampir seperti pisau kuku logam. Setelah itu dengan cepat menarik kembali dan 10 jari-jarinya mulai berubah. Bahkan tulang-tulangnya berubah. Bukan hanya jari-jarinya, bahkan di lengan, kaki, dan wajah. Bulu hitam itu tumbuh di mana-mana. Namun beberapa menit kemudian, bulu itu dengan cepat menarik dan menghilang. Sisi hitam mulai menyembul dari lengan, jari, kaki, dan bahkan wajahnya. Seluruh tubuhnya menjadi besar dan kuat. Apa kristal sungai darah ini? Tidak peduli seberapa kuat imajinasinya, Lo Feng tidak akan pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dan proses penyerapan masih berlangsung. Malam hari, angin seperti bilah yang berhembus kuat di padang belantara yang luas dan bersembunyi di rerumputan liar adalah bayangan yang samar. Jubah di tubuhnya sudah tercabik-cabik, namun di bawahnya ada tubuh yang kuat dengan kulit yang memancarkan energi putih. Lo Feng mengambil napas dalam-dalam sambil duduk bersila. Dadanya tenggelam dan perutnya membesar, seolah-olah ada balon besar di perutnya. Balon ini kemudian bergeser ke atas, dan perutnya berkontraksi dan dadanya mengembang. Setelah itu, tonjolan besar dipisahkan menjadi 4 bagian, menuju kedua lengan dan 2 kaki Lo Feng.
tonjolan itu muncul di kulit. Itu sangat aneh. Lo Fong menghela napas panjang sebelum membuka matanya. Aku akhirnya berhasil melewatinya. Lo Fong kaget. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Lo Fong bisa menanggung hampir semua hal dengan mudah. Namun perasaan penyerapan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak disukainya. Karena selain rasa sakit yang luar biasa, hal yang paling tidak nyaman adalah jiwa dan kesadaran Lo Fong tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuh. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak peduli apapun, jenis perasaan ini akhirnya berakhir. Lo Fong merobek pakaian dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Tidak peduli dari sudut mana dia memandang, setidaknya dari luar, sepertinya tidak ada perbedaan sama sekali dibandingkan dengan sebelum penyerapan kristal. Selama penyerapan itu sendiri, tubuhnya terus-menerus berubah menjadi hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seharusnya tidak. Lo Fong mengerutkan kening. Aku akan mengujinya. Lo Fong menatap pada kejauhan. Sebidang tanah hutan belantara jauh setidaknya 10 juta ton langsung melayang. Di bawah kendali Lo Fong, gunung lumpur ini terbang di udara. Tidak ada perbedaan. Ketika datang ke sini, fleksibilitas, ketangguhan, energi rohku tidak berbeda dari sebelumnya. Kesadaran dan kemauanku tidak memiliki perbedaan juga. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Sepotong tanah yang berputar di tengah malam segera jatuh dari udara dan menabrak kawah sebelumnya. Jiwaku tidak terpengaruh. Bagaimana dengan tubuh? Lo Fong mengerutkan kening, tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Pukulan itu, gelombang kejut bertekanan tinggi terbentuk, menyebabkan ledakan di udara. Riak menakutkan memotong melalui rumput, benar-benar membersihkan beberapa kilometer di daerah di sekitarnya. Tidak ada perbedaan. Lo Fong menyipitkan matanya. Riak energi bergetar di seluruh kulitnya. Semua kekuatan di otot-ototnya segera dikirim ke tangan kanannya yang dibentuk menjadi kepalan tangan. Aku merasakannya. Di kedalaman sel-selku ada perubahan. Mata Lo Fong dipenuhi dengan perasaan gembira. Ini adalah evolusi kehidupan. Tubuhku masih universe level 9. Aku belum menerobos. Namun, tulang, otot, dan setiap sel di dalam telah mengalami perubahan. Lo Fong sangat senang dan cemas. Buku-buku itu mengatakan evolusi itu misterius, dan ini tidak dibesar-besarkan sama sekali. Namun, perubahan jauh di dalam selnya, bahkan dengan energi roh Lo Fong, dia tidak bisa sepenuhnya menyimpulkannya dengan jelas. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa secara bertahap. Aku harus belajar merasakannya dan perlahan-lahan memahami perubahannya, pikir Lo Fong. Mengikuti yang dia lihat di langit malam, dia bergegas dan segera menembus awan level 12. Aku akan menyelidiki misteri perubahan tubuhku di awan ini. Lo Fong mengacungkan pisau bayangan darah dan berlatih di awan. Dia sudah bisa merasakan perubahan awal dari misteri kristal sungai darah. Dia sangat bersemangat. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat melalui jendela di luar. Ada 2 orang berjalan, Nabu dan Nake, ayah dan anak. Aku akan istirahat sekarang. Lo Fong yang gembira berjalan ke tingkat 1. Pada saat yang sama, Nabu dan Nake baru saja berjalan ke halaman. Tuan Feng, masuklah. Lo Fong tersenyum dan duduk. Dia mengangkat gelas anggur dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menyeruput. Rasa dingin merasuki seluruh tubuhnya. Dia tersenyum dengan nyaman. Mengapa kamu bergegas ke sini sepagi ini? Kami mendengar bahwa Tuan Feng dibawa ke penjara Jenderal Rockwind. Bocah ini sangat gugup, sehingga ia melompat-lompat sesudahnya. Jadi aku menemaninya untuk mengunjungimu di penjara. Nabu yang berambut perak tersenyum. Karena itu, hari ini kami pikir akan datang mengunjungimu lebih awal. Tuan Feng, jika kamu memiliki masalah di masa depan, silahkan hubungi kami. Meskipun aku mungkin tidak dapat memecahkan beberapa masalah besar, namun ketika sampai pada hal-hal sepele di kota Swarthmont, aku dapat membantumu menyelesaikannya. Terima kasih, kata Lo Feng. Kemudian dia berkata, ada apa? Nabu bisa melihat Lo Feng dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tersenyum dan menjelaskan, anak ini dia mengalami masalah dalam hubungan. Karenanya dia merajuk hari ini. Masalah hubungan? Lo Feng tertawa keras. Nake, kamu sudah jatuh cinta. Apa yang jatuh cinta? Nake menatap Lo Feng. Itu berarti kamu menyukai seseorang, tetapi dia tidak menyukaimu kembali. Lo Feng mengangkat gelas dan menyesap bahagia. Benar. Nabu tersenyum di samping menggosok kepala putranya. Namun putranya mengelak dengan sedih.
Nabu hanya tersenyum dan menjelaskan, putraku memiliki hati yang baik sejak muda. Dia suka membawa pengawalnya ke bar dan tempat-tempat lain untuk mendengarkan kisah-kisah prajurit kuat lainnya. Dia memuja para pahlawan ini, karenanya dia terkadang bertindak seperti para pahlawan, merampok orang kaya untuk orang miskin. Ia akan memberikan uang keluarganya secara diam-diam kepada orang miskin. Salah satu keluarga miskin hanya memiliki ibu dan anak perempuan. Anakku telah diam-diam membantu mereka sejak dia masih muda. Setelah itu, dia tumbuh dan bertambah tua. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi putraku benar-benar jatuh cinta pada putri keluarga miskin itu. Lo Feng memahami, membantu orang miskin, membantu sampai dia benar-benar jatuh cinta pada gadis keluarga miskin. Naka tersipu. Bukan hanya itu, putraku selalu diam-diam memberikan uang kepada ibu dari gadis itu, mendanai gadis itu. Nabu menggelengkan kepalanya. Ketika gadis itu benar-benar mencoba memasuki salah satu sekte di kota kami, anakku segera memberikan sejumlah besar uang secara diam-diam kepada ibu itu. Dan putri keluarga miskin itu, dari seorang gadis kecil yang malang, dia menjadi pejuang jenius dari sekte itu. Diam-diam anakku telah mendukungnya selama 12 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Lo Feng penasaran. Putraku diam-diam menyukai gadis itu, maka dia juga bergabung dengan sekte itu. Nabu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, baru kemarin dia mengaku dan ditolak. Lo Feng tertawa senang. Kampret ya, Mimin yang pas buat naskah ini juga ikut ketawa, guys. Naka memandang ayahnya dengan marah. Naka hanya bisa melihat ke bawah, telinganya merah semua. Dan bukan hanya itu saja, ibu gadis itu benar-benar datang ke sekte untuk mengunjungi putrinya. Melihat putraku, ini menjadi menyenangkan. Ibu itu benar-benar memeluk putraku dan menyatakan rasa terima kasihnya. Mata Lo Feng berbinar. Gadis itu berlari melihat situasinya. Dia sangat penasaran dan bertanya kepada ibunya tentang dermawan ini. Ibunya mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bagaimana putraku telah membantu mereka selama ini. Nabu tertawa keras. Mendengar itu, gadis itu terkejut dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya pada awalnya. Mengatakan bahwa Naka bahkan tidak 20 tahun dan tidak masuk akal karena dukungannya dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Ibunya berkata pada waktu itu seorang anak kecil yang kaya di bawah perlindungan penjaga diam-diam memberi mereka uang, dan dia menyaksikan anak kecil yang kaya itu perlahan-lahan tumbuh. Siapa yang akan mengira sikap main-main anak kecil itu benar-benar menghasilkan adegan seperti ini? Apa yang terjadi setelah itu? Lo Feng tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana gadis itu bereaksi terhadap Naka. Gadis itu memiliki tulang punggung. Dia sangat berterima kasih. Dia memberitahu putraku secara langsung, aku bersedia membayar utangku kepada keluargamu sebagai budakmu. Bahkan jika kamu mau, aku akan menikahimu. Itu kejutan yang menyenangkan. Lo Feng tertawa. Ini belum selesai. Nabu melanjutkan. Putraku bertanya padanya dengan rendah hati, apakah kamu menyukaiku? Gadis itu berkata, pikiranku tertuju pada seni bela diri dan tidak ada yang kusukai. Namun hutangku kepadamu, aku tidak punya cara lain untuk membayar. Setelah gadis itu selesai, putraku langsung berkata, aku Naka tidak akan pernah memaksa siapapun. Menarik. Lo Feng tertawa juga. Ayah, pemuda Naka memerah. Dia marah dan malu. Tidak buruk. Naka tidak buruk. Lo Feng tertawa dan memuji. Naka mencengkram tinjunya dan berkata dengan serius, aku tidak akan memaksa siapapun. Akan tetapi akan tiba suatu hari nanti, aku akan menjadikannya seperti aku. Dia mengatakan itu ketika dia mendongak penuh dengan tekad. Tekad yang sangat baik. Lo Feng tidak bisa menahan tawanya lagi dan tertawa dengan Nabu sekali lagi. Ya, meskipun yang bagian belakang ini sebenarnya bisa disingkat ya teman-teman, nggak bertele-tele. Cuma kemarin kan banyak yang dari kalian tuh Min lebih suka durasi panjang, jadinya nggak Mimin potong, tetap Mimin bawakan apa adanya gini aja ya. Sebelum video berakhir, ayo dong guys, udah dibuatkan episode yang panjang, like-nya ya, jangan lupa like-nya.